I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Fatimah Zahrani NPM 6089, saya Nuraini Hidayah NPM 6105, saya Dwi Winahriati dan NPM 6108. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembahasan soal materi ring pembagian, field dan subfield. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal mengenai ring pembagian. Untuk soalnya yaitu tunjukkan bahwa Z5 adalah ring pembagian. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita akan membuat terlebih dahulu tabel KI. Yang pertama kita membuat tabel KI terhadap operasi penjumlahan. Sini kita membuat operasi penjumlahan modulo 5. Berarti sini 0 dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Sini juga 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita jumlahkan menghasilkan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 3, 3, 0 tambah 4, 4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita membuat tabel KI terhadap operasi perkalian. Mana operasi perkalian ini modulo 5. Di sini kita mulai dengan sama dengan angka 0, 1, 2, 3, 4. Sini juga 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita kalikan modulo 5. 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 2, 0, 0 kali 3, 0, 0 kali 4, 0, dan seterusnya. Dapat dilihat pada tabel ini anggota Z5 dikali dengan anggota Z5 menghasilkan anggota Z5 itu sendiri. Contohnya 2 kali 2 menghasilkan 4. 4 itu anggota dari Z5. Maka Z5 ini tertutup terhadap operasi perkalian modulo 5. Untuk sifat asosiatif terhadap perkalian modulo 5 dapat kita selidiki satu persatu. Untuk sifat asosiatif kan X kali Y kali Z sama dengan X kali Y kali Z. Kita misalkan X-nya 2, Z-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 3 sama dengan X-nya 2, 1 kali 3 menghasilkan 6, Z-nya 6. Terbukti. Begitu juga dengan sifat distributif kanan dan distributif kirinya. Sekarang kita akan membuktikan sifat distributif kanan dan distributif kiri. Untuk distributif kanan, X plus Y kali Z sama dengan XZ plus YZ. Kita misalkan X-nya 1, Y-nya 3, Z-nya 2. Maka 1 tambah 3 kali 2 sama dengan 1 kali 2 tambah 3 kali 2. Mana ini kan gini. Berarti 2 tambah 6 sama dengan 2 tambah 6. 9 sama dengan 9. Maka yang distributif kanannya terbukti. Selanjutnya kita membuktikan distributif kirinya. X Y tambah Z sama dengan X Y tambah X Z. Kita misalkan juga X-nya 1, Y-nya 3, Z-nya 2 ya. 1, 3 tambah 2 sama dengan 1 kali 3 tambah X-nya 1 kali 2. Ini berarti ini 3 tambah 2 sama dengan 3 tambah 2. Ini menghasilkan 5 sama dengan 5 sama dengan 5. Maka distributif kanan dan kirinya terbukti. Karena tadi sudah terbukti bahwa Z5 tertutup
penjumlahan tertutup terhadap operasi perkalian dan terbukti sifat asosiatif, distributif kanan dan kiri, maka Z5 merupakan ring. Baik, karena tadi kita sudah membuktikan bahwa Z5 merupakan ring, sekarang kita akan membuktikan bahwa Z5 merupakan ring pembagian. Adapun syarat dari ring pembagian yaitu memiliki elemen kesatuan dan memiliki inverse terhadap perkalian. Baik, selanjutnya kita akan mencari elemen kesatuan. Dapat dilihat pada tabel Cayley terhadap operasi perkalian ini, anggota Z5 jika dikalikan dengan 1, maka dia menghasilkan dirinya sendiri. Nih. 0 kali 1 menghasilkan 0, 1 kali 1 menghasilkan 1, 2 kali 1 menghasilkan 2, 3 kali 1 menghasilkan 3, 4 kali 1 menghasilkan 4. Maka bisa disimpulkan bahwa Z5 itu memiliki elemen kesatuan, yaitu 1. Untuk langkah kedua, kita mencari inverse perkalian. Di mana inverse perkalian itu 1. Kita lihat pada tabel Cayley terhadap operasi perkalian. Di sini yang menghasilkan 1 ada 1, 2, 3, 4. Di mana 1 dikali 1 modulo 5 menghasilkan 1. 2 dikali 3 modulo 5 menghasilkan 1. 3 kali 2 modulo 5 menghasilkan 1. 4 kali 4 modulo 5 menghasilkan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua elemen Z5 memiliki inverse terhadap perkalian. Karena tadi sudah terbukti bahwa Z5 memiliki elemen kesatuan dan inverse perkalian, maka terbukti bahwa Z5 merupakan ring pembagian. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal field. Untuk soalnya, misalkan diberikan M 2 kali 2 sama dengan matriks X0, X0, sedemikian sehingga X itu elemen bilangan real dengan M 2 kali 2 pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring. Buktikan apakah M 2 kali 2 merupakan field. Untuk penyelesaiannya, yaitu untuk syarat pertama yaitu kita buktikan M 2 kali 2 merupakan ring komutatif, yaitu dengan cara untuk setiap AP elemen M 2 kali 2 dengan A itu kita ambil sembarang. Kita misalkan A nya itu kita ambil matriks X0, X0. Untuk X itu elemen bilangan real dan kita ambil untuk B yaitu matriks Y0, Y0 dengan Y itu elemen bilangan real, maka A dikali B sama dengan matriks X0, X0 dikali matriks Y0, Y0 sehingga diperoleh matriks XY0, XY0. Karena ini adalah perkalian bilangan real dikali bilangan real dan bilangan real itu memenuhi komutatif sehingga bisa kita balik, yaitu menjadi matriks YX0, YX0. Lalu kita pisahkan menjadi matriks Y0, Y0 dikali matriks X0, X0 sehingga kita peroleh menjadi BA. Karena kan tadi kita sudah memisalkan ya, yang Y0, Y0 itu kita misalkan B dan X0, X0 kita misalkan A. Jadi M 2 kali 2 merupakan ring komutatif karena perkalian AB sama dengan BA. Untuk syarat yang kedua yaitu ring with unity atau ring dengan unsur kesatuan, yaitu kita cari sembarang matriks. Jika matriks dikalikan sembarang matriks menghasilkan matriks itu sendiri. Ada matriks 1010 elemen M 2 kali 2 untuk setiap A elemen M 2 kali 2 dengan A matriks X0, X0 sedemikian sehingga matriks X0, X0 dikali matriks 1010 menghasilkan matriks X0, X0. Begitu juga jika dibalik, yaitu matriksnya dibalik menjadi matriks 1010 dikali matriks X0, X0 menghasilkan matriks X0, X0.
Jadi, M2 kali 2 merupakan ring with unity. Untuk syarat yang ketiga yaitu setiap unsur tak nol memiliki inverse perkalian. Untuk buktinya, untuk setiap A elemen M2 kali 2 dengan A matriks X0 X0 dengan X elemen bilangan real dan X itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi ada matriks 1 per X0, 1 per X0 elemen M2 kali 2 sedemikian sehingga matriks X0 X0 dikali matriks 1 per X0 1 per X0 sama dengan matriks 10 10. Begitu juga kalau perkaliannya itu dibalik, yaitu matriks 1 per X0 1 per X0 dikali matriks X0 X0 menghasilkan matriks 10 10 juga. Jadi, setiap unsur tak nol dari M2 kali 2 memiliki inverse perkalian. Jadi, dari proses A sampai dengan C itu kan terbukti. Maka dapat disimpulkan bahwa M2 kali 2 merupakan fields. Nah, selanjutnya diketahui suatu ring dengan operasi jumlah dan perkalian merupakan suatu field bilangan real. Diketahui juga Q akar 3 sama dengan A plus B akar 3 dengan A, B merupakan elemen dari Q, di mana Q merupakan himpunan bilangan rasional. Tunjukkan bahwa Q akar 3 merupakan subfield dari R. Untuk penyelesaiannya yang pertama, ambil X, Y elemen dari Q3, Q akar 3 dengan X sama dengan A plus B akar 3 dan Y sama dengan C plus D akar 3 dengan Y tidak sama dengan 0. Nah, teorema subfieldtas yang pertama yaitu untuk setiap X, Y elemen Q3 berlaku X min Y elemen dari Q akar 3. Sekarang kita akan membuktikan bahwa X kurang Y merupakan elemen dari Q akar 3 yaitu A plus B akar 3 dikurangi C plus D akar 3. Nah, sama dengan A plus B akar 3 dikurangi C dikurangi D akar 3. Nah, sekarang kita kelompokkan sesuai dengan suku yang sejenis, yaitu A min C ditambah dengan B min D akar 3. Nah, di sini A min C dan B min D, A min C dan B min D merupakan elemen bilangan rasional. Maka terbukti bahwa X min Y elemen dari Q akar 3. Bukti yang kedua yaitu untuk setiap X, Y elemen Q akar 3 maka akan dibuktikan bahwa X dikali Y inverse elemen dari Q akar 3. Nah, kita dapatkan Y inverse sama dengan C min D akar 3 per C kuadrat min 3 D kuadrat. Nah, sekarang kita buktikan bahwa X dikali Y inverse elemen dari Q akar 3. X nya yaitu A plus B akar 3 dikalikan dengan Y inverse yaitu C min D akar 3 per C kuadrat min 3 D kuadrat sama dengan kita kalikan yaitu AC ini min AD akar 3 plus BC akar 3 dan yang terakhir yaitu dikurangi BD 3BD per C kuadrat min 3D kuadrat. Kita kembali untuk kelompokkan suku yang sejenis yaitu A C min 3BD ditambah dengan BC min AD akar 3 dibagi dengan C kuadrat min 3D kuadrat. Atau dapat kita sederhanakan menjadi 1 per C kuadrat dikurangi 3D kuadrat
dikali dengan A C min 3 BD ditambah BC min AD akar 3. Nah, dari sini terlihat bahwa XY inverse itu merupakan elemen dari Q akar 3. Nah, tadi kan kita sudah membuktikan teorema subutilitas yang pertama yaitu X min Y elemen dari Q akar 3, dan yang kedua yaitu X dikali Y inverse elemen dari Q akar 3. Jadi terbukti bahwa Q akar 3 merupakan subfield dari N. Sekian pembahasan latihan soal dari kelompok kami. Semoga Bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.